Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Setelah kita pelajari tafsir dua ayat itu, yang menjelaskan bahwa ayat apapun yang ditunjukkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bayyinah, bukti kebenaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu tidak memberi faedah apa-apa terhadap mereka, itu tidak berguna bagi mereka, karena mesti mereka wa iyyaru ayatan, jika mereka melihat suatu ayat, yu'ridu, mereka akan berpaling. Fayaqulu, dan mereka akan berkata, menuduh bahwa itu hanya sihrun mustamir, sihir lewat yang akan berlalu, tidak ada hakikatnya, itu bukan bukti. Atau tafsir yang lain mengatakan sihrun mustamir, sihir yang terus menerus didatangkan oleh Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia selalu mensihir kita, dia selalu menyihir kita, ya. Apa-apa yang ditunjukkan olehnya, yang diklaim itu adalah ayat dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, itu adalah sihir-sihirnya yang terus berlanjut dari dia. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Dan kadzabu, mereka mendustakan, mereka mendustakan Nabi alaihi salatu wassalam, tidak mau beriman kepadanya. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti dorongan hawa nafsu mereka kepada kebatilan. Tidak ada niat baik pada mereka untuk mengikuti kebenaran al-haq yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka menuruti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Lebih memilih mempertuhankan hawa nafsu daripada taat kepada Tuhan yang sebenarnya, yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang apabila menuruti hawa nafsunya, segala sesuatu menuruti hawa nafsunya, jadi meninggalkan kebenaran, kebaikan demi menuruti hawa nafsu, itu artinya dia diperbudak oleh
hawa nafsunya, itu berarti dia menghambakan diri kepada hawa nafsunya, berarti dia menuhankan hawa nafsunya. Ya. Wattaba'u ahwa'ahum. Itulah hakikat mereka. Jadi yang menyebabkan mereka seperti itu adalah karena hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Dan itu merupakan faktor kebinasaan. Sebagaimana pada salah satu hadits Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan salah satu dari al-muhlikat, dari perkara yang akan membinasakan adalah hawan muttaba'. Hawa nafsu yang dituruti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kullu amrin mustaqir. Ya, pada ayat yang lain yang semisal dengan ayat tadi, wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum, mereka mendustakan Nabi alaihi salatu wassalam dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Semisal dengan ayat ini firman Allah Ta'ala di ayat yang lain, fa illam yastajibu laka, apabila mereka tidak menyambut seruanmu wahai Muhammad Nabi alaihi wasallam, apabila mereka tidak menyambutmu, tidak memberi sambutan untukmu beriman kepadamu, fa'alam, maka ketahuilah olehmu, annama yattabi'una ahwa'ahum, hanyalah sesungguhnya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Itu penyebabnya. Karena mereka mengikuti hawa nafsu, hawan muttaba'. Sallallahu alaihi wasallam. Karena seandainya ada niat pada mereka untuk ittiba'ul huda, ittiba'ul haq, mengikuti petunjuk, mengikuti kebenaran, maka sudah cukup. Sudah cukup Al-Quran yang diturunkan. Itu sudah cukup. Namun mereka itu menuntut ayat. Mana buktinya? Tunjukkan ayat kepada kami. Ya, tanda kekuasaan Allah SWT menunjukkan bahwa kaum yang utusannya. Itu hanya seperti yang telah dijelaskan. Tidak ada tujuan dari itu untuk benar-benar ingin melihat ayat tersebut untuk kemudian beriman ketika melihatnya, tidak. Ya. Jadi itu semua hawa nafsu.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa kullu amrin mustaqir. Dan setiap perkara mustaqir akan menjadi tetap. Akan menjadi tetap. Pada akhirnya setiap perkara itu akan menjadi tetap. Ya. Tunggulah. Sekarang memang masih proses. Sekarang masih proses. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah yang sempurna, yang tinggi, hikmah balighah, mendatangkan al-ayat, al-bayyinat, wal-barahin, wal-hujaj, al-qawati', mendatangkan ayat-ayat itu untuk menunjukkan sebagai bukti kekuasaan Allah SWT dan kebenaran Rasul yang diutus. Permintaan mereka masih dipenuhi ketika mereka menantang. Minta ayat, Nabi SAW mohon kepada Allah untuk ditunjukkan dan Allah membelah bulan. Tapi ya realitasnya seperti itu. Dia tidak membuat mereka beriman. Namun hikmah yang besar di balik itu semua, agar tidak tersisa alasan, tidak tersisa hujjah bagi siapa yang menentang, bagi siapa yang tidak mau beriman kelak di hari kiamat. Dia tidak bisa mengatakan saya tidak pernah melihat ayat, saya tidak pernah melihat tanda kekuasaan Allah SWT untuk membuat saya beriman. Tidak bisa. Sudah ditunjukkan. Banyak ayat sudah ditunjukkan. Hujjah-hujjah, penjelasan-penjelasan yang meyakinkan semuanya telah didatangkan oleh Nabi SAW. Itu semua proses. Proses yang berjalan dalam kehidupan dunia ini. Agar qamatil hujjah 'ala al-'ibad, agar tegak hujjah atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi proses itu mesti akan menuju ke akhir dari semuanya, ketetapan yang telah jelas. Kullu amrin mustaqir, saya stakir, setiap perkara itu akan sampai kepada ujungnya sesuai ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-musaddiq yataqallabu fi jannatin na'im, yang membenarkan dakwah Nabi SAW, beriman kepadanya, dia akan kembali nanti di akhirat. Perkaranya, urusan dia adalah kembali ke nikmat yang kekal abadi dalam surga. Wa maghfiratillahi wa ridwanih, akan mendapatkan ampunan Allah dan ridhonya. Itu amrun mustaqir, urusan yang tetap, perkara yang tetap, yang merupakan akhir dari proses itu bagi orang-orang yang beriman. Ya. Amrun mustaqir bagi orang yang beriman apa?
akhir dari perkaranya yang ditetapkan oleh Allah adalah masuk jannah. Dapatkan ampunan Allah, ridha Allah, rahmat Allah, kekal abadi selama-lamanya. Dan amrun mustaqir, perkara yang tetap, yang menjadi akhir, puncak bagi orang-orang yang mendustakan, al-mukadzib, yang tidak mau beriman. Wal mukadzib yataqallabu fi sakhatillahi wa 'adabihi khalidan mukhalladan abada. Yang mendustakan dia akan kembali nanti di akhirat, kembali kepada murka Allah dan adabnya, siksanya dalam neraka, dikekalkan selama-lamanya dalam neraka. Jadi amru mustaqir ada dua. Wa kullu amri mustaqir, setiap perkara akan menjadi tetap, ya, akan berakhir dan menjadi tetap, akan mustaqir, akan sampai pada akhirnya, sampai pada puncaknya, dan akan menjadi tetap, yaitu yang beriman akan kekal dalam jannah, surga. Yang tidak mau beriman akan kekal dalam neraka. Itu makna kullu amrin mustaqir. Diingatkan kepada mereka bahwa sekarang masih proses. Masih proses ya, penegakan hujjah. Dengan diutusnya para nabi dan rasul, diturunkannya kitab-kitab, ya, datangnya dakwah, didatangkannya bayinat, barahin, bukti-bukti, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada proses itu manusia terbagi dua, ada yang beriman, ada yang tidak. Dan ini nanti akan berproses, berjalan sampai kepada puncaknya, akhirnya di akhirat nanti akan menjadi tetap di sana. Yang beriman menjadi ahlul jannah, kekal dalamnya. Yang tidak mau beriman menjadi ahlul nar, kekal dalamnya. Difahami makna kullu amrin mustaqir? Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Sering dijelaskan, dan itu juga selalu diulang-ulang oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, faedah kalimat laqad, ya, dalam Al-Qur'an laqad itu banyak. Laqad, ya, laqad. Kalimat seperti ini maknanya ada qasam muqaddar, yang mahdhuf, ada qasam sumpah yang ditakdirkan, yang terbuang dalam kalimat. Tapi itu muqaddar, ada. Ya, ini takdirul kalam, ditakdirkan lengkapnya kalimat ini adalah wallahi, demi Allah, laqad, demi Allah, lamul qasam, sungguh. Qad harfu tahqiq, huruf, ya, yang menunjukkan makna terrealisasinya perkara itu yang disumpahkan. Nah, itu benar-benar terrealisasi. Jadi di taukid dikuatkan dengan 3 taukid. Sumpah demi Allah, kemudian lam yang maknanya huruf lam yang maknanya sungguh, kemudian qad yang menunjukkan terrealisasinya, yakni benar-benar. Demi Allah, sungguh, benar-benar. Ja'ahum, telah datang kepada mereka, minal anba'i, dari al-anba itu al-akhbar, kabar-kabar, berita-berita.
Ya. Kata As-Sa'di rahimahullah, ay al-akhbaris sabiqati wal lahiqati wal mu'jizati adh-dhahirati. Telah datang kepada mereka berita-berita umat-umat yang lalu. Bagaimana nasib mereka ketika mereka mendustakan Rasul yang diutus. Mereka dibinasakan oleh Allah tanpa ampun sedikit pun, setelah melalui proses yang panjang dan kesabaran yang panjang dari para Rasul yang diutus untuk menasihati mereka. Hatta ja'a amrullah, sampai datang ketetapan Allah untuk mengadab mereka. Di dunia qabla al-akhirah, di dunia sebelum di akhirat dibinasakan, dan adab yang lebih pedih dari itu menanti di akhirat. Wallahiqah, dan berita-berita yang menyusul setelahnya. Berita yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang diberitakan dalam Al-Quran, qasas, kisah-kisah umat yang lalu, ya. Dan yang menyusul berikutnya di masa-masa berikutnya dan yang akan datang, ya. Bahkan berita hari kiamat, bagaimana nasibnya mereka yang mendustakan para Rasul yang diutus, bagaimana nasibnya nanti di akhirat, diadab dalam neraka, kekal di dalamnya. Itu semua telah datang, berita-berita itu. Dan juga mukjizat ya, mukjizat yang nyata di hadapan mereka. Tidak perlu kita jauh-jauh. Awal ayat yang kita baca di surat ini, mukjizat yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan setelahnya, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kebenaran Rasulnya. Ya, karena di antara nama Allah adalah dari al-asma, di antara al-asmaul husna, di antara nama Allah adalah Al-Mu'min. Di antara nama Allah adalah Al-Mu'min, yang maha membenarkan Rasul-Rasul yang diutus dengan menunjukkan mukjizat-mukjizat. Ya. Dengan memberi mukjizat-mukjizat kepada Rasul-Rasul yang diutus untuk membuktikan kebenaran dakwahnya. Itu makna Al-Mu'min. Di antara nama Allah SWT. Allah sudah menunjukkan itu. Bayangkan bulan terbelah dua. Subhanallah. Ya. Dan mukjizat yang terbesar Al-Quran, yang isinya bukan ayat kauniyah, bukan ayat kauniyah, khalqiyah, qadariyah, bukan ayat-ayat yang sifatnya makhluk, ciptaan, peristiwa besar yang menakjubkan, yang menunjukkan yang hal itu bukan sihir, berbeda dengan sihir. Ya, itu hanya semata dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan pekerjaan sihir. Yang itu pekerjaan setan, bukan. Sihir tidak bisa melakukan itu. Bulan itu benar-benar terbelah dua, terpisah memang. Adapun sihir, dia tidak bisa merubah wujud suatu benda. Hanya menyihir penglihatan. Terkhayalkan, ya, terkhayalkan, yukhayyalu. Halaman ro'a, terkhayalkan bagi orang yang melihat seakan, ya, terjadi, padahal tidak.
tali-tali yang dilemparkan oleh tukang-tukang sihir untuk melawan mukjizat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular-ular yang merayap. Itu diterkhayalkan kepada mereka melihat seperti itu, padahal itu sebenarnya wujudnya tidak berubah, itu tetap tali tetap tali. Hanya terkhayalkan, tersihir mereka melihatnya bagaikan ular. Beda dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya dilemparkan berubah wujudnya jadi ular, memang berubah wujud, bukan khayalan itu. Ya. Karena itu perbuatan Allah SWT mengubahnya benar-benar jadi ular. Memang berubah wujudnya, bukan lagi tongkat. Kemudian ketika Allah kembalikan lagi menjadi tongkat, berubah lagi jadi tongkat. Nah, itu bedanya. Bulan itu benar-benar terbelah, terpisah, bukan khayalan, bukan sihir di mata mereka terlihat terbelah padahal tidak, tapi benar-benar terjadi. Nah, ya, itu ayat kauniyah. Yang lebih besar dari itu, mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Nabi SAW adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran yang isinya adalah ayat-ayat yang Allah firmankan, yang Allah ucapkan. Itu pun mereka mengatakan syair. Qaulu syair. Ini ucapan pujangga, penyair. Mereka ditantang untuk bisa mendatangkan yang semisal dan mereka tidak mampu. Itu firman Allah. Allah mengucapkannya langsung. Didengar oleh Jibril. Jibril alaihissalam membawanya kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Ayat Qur'aniyah. Itu bukan makhluk. Itu sifat Allah, ucapannya Allah. Itu lebih luar biasa. Itu semua. Ya, dan isinya Al-Quran ini kisah-kisah, itu akhbar, amba mu'min terdahulu dan yang akan terjadi nanti di akhir zaman dan di akhirat. Berita tentang jannah, nar. Ya, isinya tentang akidah tauhid, isinya tentang syariat. Isinya tentang syariat, pengaturan syariat. Yang semakin seseorang mendalaminya dan memahami kandungannya, akan semakin takjub dan semakin kuat imannya. Bahwa ini tidak mungkin datang dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang demikian sempurna kandungannya ini. Tapi itu semua ma fihi muzdajar. Ma nafiyah. Na'am. La, ma fihi muzdajar. Yani yang padanya, nah. Apa fihi yang di dalamnya terdapat muzdajar. Muzdajar yakni zajar. Hardikan kepada mereka dari syirik, dari kufur, dari maksiat. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi, yakni yang fihi pada perkara itu terdapat muzdajar. Ya. Ma mausulah, isim mausul alladhi fihi muzdajar. Alladhi fihi muzdajar, yang di dalamnya terdapat muzdajar.
yang padanya terdapat musdajar. Apa musdajar? Zajar, izdijar, zajar, yakni hardikan. Berita-berita itu yang dikabarkan oleh Al-Quran, padanya terdapat musdajar. Yang diberitakan oleh Nabi SAW, padanya terdapat musdajar, terdapat zajar, terdapat hardikan kepada mereka dari syirik, dari kufur, dari maksiat agar berhenti, agar menjauhinya. Tetapi mereka tidak beriman sedikit pun. Mereka tidak mengambil manfaat dari izdijar tersebut, dari musdajar tersebut. Hikmatun balighatun fama tughni nudur. Hikmatun balighah. Dalam perkara itu, yakni takdirul kalam, zalika, hal itu, yakni Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutannya, bahwa latif bilutfihi fi muamalat ibadih, dengan kelembutannya menyikapi hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus rasul. Yakni Allah tidak akan mengadab tanpa penegakan hujjah. Maka diutusnya rasul, didatangkannya ayat-ayat itu sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukjizat, bukti kebenaran rasul yang diutus, hujjah-hujjah yang meyakinkan. Itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu adalah hikmatun balighah. Itu adalah hikmah dari Allah. Hikmah ini disifati dengan na'at, dengan sifat balighatun. Balighatun, yakni yang sempurna, yang mencapai tujuannya. Hikmah yang sempurna. Hikmah itu adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi al-la'iq. Wad'u syai' fi mawdi'ihi al-la'iq bihi. Meletakkan. Hikmah itu adalah kebijakan, ya. Bijak artinya apa? Hikmah, bijak artinya wad'u syai', meletakkan sesuatu fi mawdi'ihi al-la'iq bihi, pada tempatnya yang sesuai, tidak meleset, sudah pas, sudah benar. Ya, itu hikmah, bijak. Fahuwal alimul hakim. Allah Maha tahu dan Maha bijak dalam menetapkan suatu hukum. Seluruh af'al, perbuatan Allah memiliki hikmah balighah, hikmah yang besar, hikmah yang agung, hikmah yang tinggi, hikmah yang sempurna, yang mencapai tujuannya, maksud yang diinginkan.
Sudah cukup, itu semua jadi hujjah. Sudah tegak hujjah bagi mereka. Sehingga tidak ada udzur, tidak ada alasan di akhirat nanti di hadapan Allah untuk mengatakan saya belum pernah dapat penjelasan, saya tidak tahu ilmunya, saya tidak pernah melihat ayat. Kenapa saya diadab? Tidak bisa lagi. Nah, semuanya sudah datang. Ya. Oleh karena itu kata Sa'di di sini, ya, wa dzalika hikmatun minhu ta'ala balighatun. Ay litaquma hujjatuhu 'ala al-mukhalifin wa la yabqa li ahadin 'ala Allah hujjatun ba'da rasul. Itu adalah hikmah dari Allah Ta'ala yang balighah, yang sempurna, mencapai maksud tujuan, yaitu agar tegak hujjah atas orang-orang yang menyelisihi, dan tidak tersisa lagi bagi seseorang hujjah atas Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Tidak bisa mengatakan ma ja'ana mir rasul, belum datang rasul kepada kami, tidak bisa. Nah, ini hikmah balighah. Ya. Jadi ini bagian tahu nahwu, hikmatun balighatun. Hikmatun ini khabar. Mana mubtada'nya? Tadi sudah ditakdirkan. Dzalika hikmatun baligh. Jadi mubtada'nya muqaddar. Takdirul kalam dzalika, ini mubtada'nya, hikmatun khabarnya. Kemudian balighatun na'at yang menyifati hikmah. Baik. Fama tughnin nudur. Bersama dengan itu hikmah yang baligh dari Allah, tetapi realitasnya, maka ma tughnin nudur. Ma ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, ma ditafsirkan ma nafiyah. Ma yang bermakna menafikan, menepis. Ma tughnin nudur, maka an-nudur pemberi peringatan, rasul-rasul yang diutus, peringatan-peringatan yang datang, matugni. Tidak berfaedah apa-apa, tidak bermanfaat. Ya. Yani an-nudur la tughnihim syai'a. An-nudur, peringatan-peringatan yang datang itu tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Ayat-ayat yang datang, sekian ayat itu tidak bermanfaat bagi mereka, tidak membuat mereka beriman. Yang kedua, kemungkinan yang kedua itu kemungkinan pertama tafsirnya ma nafiyah. Yang kedua, ma istifham litaubih. Ma-nya adalah istifham, pertanyaan. Litaubih, pertanyaan dengan maksud untuk mencela, untuk mengecam. Ya, ini uslub, metode dalam berbicara. Sudah sering kita lewati. Metode pertanyaan, tapi tujuannya taubih. Tujuannya adalah, maksudnya adalah mengecam, mencela. Yani, ma tughnin nudur, ayyu syai'in tughnihim. Peringatan apa yang bisa bermanfaat buat mereka? Tidak ada. Ayat ini, ayat itu sudah didatangkan, tapi tidak ada yang bermanfaat. Tidak ada yang bisa membuat mereka beriman. An-nudur, peringatan-peringatan ini yang demikian banyaknya, yang meliputi yang mengandung hikmah balighah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Rahasianya
sudah lewat. Wattaba'u ahwa'ahum, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi mereka adalah mu'anidun, mustakbirun. Mereka adalah kaum yang menentang, yang menyombongkan diri. Nasallallahu salam wal afiyah. Mereka seperti yang diberitakan oleh Allah pada ayat yang lain, walau ja'athum, ya, ayatnya disebutkan Sa'di. Walau ja'athum kullu ayat, meskipun datang kepada mereka seluruh ayat ditunjukkan kepada mereka, la yu'minu, mereka tetap tidak akan mau beriman, hatta yarawul adzab al-alim, sampai mereka benar-benar melihat azab yang pedih. Karena itu tadi hawan muttaba'. Nasallallahu salam wal afiyah. Naktafi bihadzal qadar, jazakumullahu khairan.